Halo, halo. Oke, Bung Rocky, kita ngobrol lagi ya. Ini kelihatannya makin seru, Bung Rocky. Eh, Pertarungan menuju Pilpres 2024 ini dan kelihatannya ini all out ini to be or not to be kelihatannya posisinya gitu karena Pak Prabowo kemarin bertemu dengan yang disebut namanya ETAS. Ini Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat ini yang oleh Boy Thohir itu diklaim bahwa mereka ini menggerakkan sepertiga perekonomian Indonesia gitu ya. Itu situ ada Jarum, ada Adaro dan kemudian macam-macam lah itu banyak juga ini pengusaha-pengusaha batu bara juga kelihatannya yang ada di situ. Dan mereka bertekad untuk memenangkan Prabowo Gibran ini satu putaran. Oh, itu itu bagian yang sering kita sebut upaya untuk menyalakan lilin yang akan punah itu akan Ah, mati. itu. Saya kira itu tuh atau estimation time of arrival apa begitu. Hmm, hmm. ETA itu tuh. Tapi sekali lagi kita mau tahu sebetulnya apa kecemasan dari 02 sehingga mesti datang dengan semacam gerak gerak kedua atau badai kedua itu dengan meminta supaya satu putaran itu juga didukung oleh kalangan yang kita sebut sebagai oligarki itu. Apapun yang disebutkan oleh eh, ETA itu tetap itu adalah circle of the oligarki itu. Dan kita mau mengerti apa sebetulnya yang ditakutkan. Kalau makin lama ide itu makin diucapkan, rakyat makin lama makin paham bahwa berarti ada kecemasan oligarki kalau terjadi perubahan politik. Entah Ya. kalau yang menang bukan Pak Prabowo dan Gibran. Kalau yang menang PDIP, kalau yang menang Anies, apa yang terjadi dengan nasib oligarki? Mhm. Kan itu intinya kan. Ya. Jadi saya kira ini satu satu lapisan baru yang kita sebut bawah sadar yang ternyata itu yang dimaksudkan oleh Jokowi, yaitu dia takut jangan sampai eh, pertahanan ekonomi dia selama ini itu jebol oleh Anies atau jebol oleh Ganjar kan. Kan kita mengerti bahwa political ekonomi dari Indonesia tetap ditentukan oleh yang kita sebut ersat kapitalisme zaman dulu Ya. itu, yaitu Mhm. kapitalisme yang nggak ada basisnya sebetulnya. Mhm. Basisnya kan papers, basisnya kan portofolio, bukan berbasis pada akumulasi kapital yang resmi seperti yang pernah dibayangkan terjadi di Eropa atau Amerika abad 18-19. Kan semua sistem kapitalisme kita itu palsu sebetulnya kan, berinduk pada kekuasaan itu masalahnya tuh. Mhm. Jadi Jokowi sebetulnya diumpankan oleh oligarki untuk jadi tameng supaya bisnis-bisnis yang mungkin ditandatangani 25 tahun ke depan masih bisa dilanjutkan. Makin lama oligarki merasa ini bisa batal loh semua Mhm. perjanjian perjanjian ekonomi atau perjanjian finansial dengan rejim Indonesia. Jadi mereka kewalahan sebetulnya melihat bahwa Megawati nggak bisa dikendalikan lagi, Mhm. apalagi Anies misalnya. Maka dia mulai bikin semacam ya ancaman yang sifatnya insinuatif. Mhm. Kalau Amin Anies terjadi, maka akan terjadi perubahan radikal tuh, revolusi dalam sistem ekonomi. Kalau PDIP terjadi, maka Megawati akan balas dendam dan menghabisi seluruh legasi finansial dari Jokowi. Saya kira itu kalau kita kita kuliti lapisan berpikir dari ETA ini, dari ETA ini, saya kira ada di Etas situ tuh. tuh. Etas. Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat. Etas singkatannya. Hmm. Erick Thohir dan alumni Amerika. Oh, ETAS itu. Etas ya, ya, ya. Ya. ETAS tinggal tambah R di depan tuh. Apa itu? Retas, Diretas diretas. gitu ya. Oke. Tapi kan kita kita paham ya, Bung Rocky, banyak yang seperti Anda tadi disebut sebagai aset kapitalisme itu. Kecuali kalau kayak Jarum itu kan dia dari retail ya. Tapi banyak kan sekali pada oligarki ini kan mengandalkan industri ekstraktif ya, yang ini tentu semua kaitannya itu dengan perizinan dari pemerintah juga seperti penguasaan lahan dalam hal ini misalnya sawit dan sebagainya, perkebunan dan sebagainya. Jadi memang mereka mereka ini sebenarnya sangat rentan ketika mereka tidak berada di lingkar kekuasaan karena itu ya mereka memang cenderung mencari penguasa-penguasa yang lemah yang bisa mereka atur gitu dengan mudah. Ya, kelihatannya itu. Pada akhirnya kita balik pada bagian-bagian yang pernah kita baca, The Rise of Capital Hmm. dari Richard Robinson, tulisan-tulisan yang dibuat oleh Ferry Hadis segala macam itu, Hmm. dan teman-teman di Prisma yang berupaya untuk mengembalikan analisis sosial ekonomi Indonesia berbasis pada pikiran-pikiran struktural. Kan kita mengerti itu. Artinya saya mesti terangkan hal-hal yang sifatnya akademis nih Hmm. supaya publik tahu bahwa
Sebetulnya menganalisis Indonesia itu mudah aja tuh. Bahwa ada kapital yang sedang resah tetapi ingin cari mode of production baru tapi nggak ketemu. Sementara di depan kita udah ada kekuasaan. Ini istilah-istilah teknis ini nanti biarin aja mereka yang berdebat cari-cari di Google tuh. Jadi akhirnya kita balik pada studi akademis tentang nasib Indonesia di tengah-tengah perubahan paradigma dunia tentang keadilan sosial. Kita berkali-kali melihat bagaimana para kapitalis itu, terutama geng kapitalis di Davos itu mulai menyadari bahwa kalau cara berpikir kita masih bersifat akumulasi dan sifatnya adalah eksploitasi, maka keadilan sosial itu bukan saja batal pada manusia, tapi batal pada alam. Hak-hak primer manusia itu mungkin bisa dipenuhi, tetapi non-human rights itu yang kita sebut hak-hak pohon, hak sungai untuk tetap jernih segala macam itu kan hilang. Nah, pikiran ini adalah pikiran baru di dunia yang tidak pernah diantisipasi oleh bahkan etas itu yang adalah grup yang sekedar berupaya untuk mengeksploitasi planet ini kan. Jadi bagi masyarakat dunia melihat bahwa gerak Indonesia itu betul-betul gerak dengan langkah yang rapuh sebetulnya. Kerapuhan itu justru diperlihatkan oleh disparitas yang sangat tinggi dan begitu dilihat kenapa disparitas terjadi tadi karena penguasaan lahan dan penguasaan industri strategis yang hanya dikuasai kelompok yang sangat kecil. Jadi saya kira nanti satu waktu nih etas ini akan dianggap juga sebagai ya ersat kapitalisme yang masih berupaya untuk menggeliat di tengah-tengah kepalsuan ideologi dunia itu. Jadi kita ingin supaya pembicaraan-pembicaraan semacam ini diungkapkan hari-hari ini supaya ada riset baru tentang nasib Indonesia kalau tidak dilakukan perubahan paradigma dalam soal social justice. Ya, saya kira justru dengan mereka go public semacam itu kan ini bisa membangunkan kesadaran pada publik ya, pada rakyat gitu ya bahwa oh kalau begitu gerakan-gerakan ini tidak bisa terus dibiarkan berlanjut karena mereka ini kan bagian dari establishment dan yang kita padahal selama ini kita kritik dulu mulai dari penguasaan lahan, kemudian gini rasio yang sangat tinggi dan sebagainya itu yang sebenarnya saya kira penting untuk kita sadarkan publik bahwa kalau orang-orang seperti ini kalau terus-menerus itu berbahaya gitu dan mereka dipastikan ini kan semacam akan mencari semacam inang gitu ya untuk induknya untuk mereka berkembang biak terus dan yang dicari kan ini seperti benalu mereka ini yang hidup ya dari kemudian menyedot yang menjadi inangnya gitu. Ya, ini istilah bagus nih Arjun, benalu kapitalisme atau Ya. parasit kapitalisme. Kan mestinya hal seperti ini yang jadi dasar perdebatan capres wapres kemarin. Ya. Ini sebetulnya intinya berdebat itu berdebat di tingkat paradigma itu, bukan Ya. berdebat di tingkat istilah-istilah yang nggak ada kaitannya dengan cara berpikir dunia kan. Jadi kita mau balikkan sebetulnya kemampuan bangsa ini untuk melihat masa depan itu ditentukan oleh kemampuan akademis, yunto intelektual dari elit untuk membaca gerak sejarah. Itu dasarnya kan. Nah, mereka yang berdebat di panggung KPU itu nggak ada poin tentang soal-soal semacam ini itu. Tentu kita lihat bagaimana taktik Gibran itu buat mengolok-olok, buat sodorin pengetahuan dia tentang segala macam hal yang teknis tentang nikel. Apakah ya nikel itu dipakai oleh Elon Musk, apa pentingnya itu? Ya Elon Musk juga bilang nggak penting juga, begitu ada hidrogen gue bisa pindah hidrogen kok. Mungkin begitu 2 jam setelah Gibran bilang dipakai oleh Elon Musk, sebetulnya Elon Musk udah nggak peduli lagi karena dia udah mulai melihat bahwa persaingan dia dengan Toyota itu masa depan dari hidrogen. Dan ke Toyota mungkin bilang iya ini 2 tahun doang nih, setelah itu kita mau balik pada industri nuklir misalnya. Jadi cara kita melihat politik itu betul-betul dangkal tuh, hanya ngutip-ngutip atau nguping dari headline media kecil lalu seolah-olah tahu tentang pengetahuan. Yang dibutuhkan dalam perdebatan adalah kemampuan untuk melihat dunia secara utuh gitu. Atau apa namanya bird's eye view, helicopter view, dan melihat dunia ini bukan sebagai peta antara Asia Eropa yang dijembatani oleh Selat Bosporus, bukan. Ini planet yang sedang tenggelam bersama-sama, Asia, Afrika, segala macam, kalau tidak ada upaya untuk regain the very ideas of social justice. Jadi social justice itu betul yang sedang dibicarakan di seluruh pelosok dunia, terutama di pusat-pusat studi itu. Yang itu sebetulnya yang mesti jadi tema perdebatan di tingkat presiden maupun cawapres. Ya, ini saya kira kalau kita lihat sebenarnya ini karena Pak Jokowi itu, jadi kita sekarang melihat satu apa ya, satu big picture gitu mengapa Pak Jokowi itu kemudian mati-matian dia ingin mempertahankan jabatannya. Jadi bukan semata-mata hanya urusan Pak Jokowi,
tapi ini adalah mereka-mereka yang berada di balik Pak Jokowi, dan karena saya kira mereka ini adalah seperti kita tadi, benalu yang merasa nyaman karena inangnya ini lemah gitu, mudah dikendalikan, mudah dikooptasi oleh mereka begitu, dan mereka ketika ini usia daur hidupnya inangnya itu udah pendek, mereka mencari inang baru kan gitu. Ya itu yang kita nggak ngerti. Ini Jokowi itu di akhir masa kepemimpinannya tetap pikirannya cuma soal gorong-gorong BLT, gorong-gorong BLT, lempar hadiah. Jadi nggak ada ide tuh. Dan generasi kita ini mau lihat nanti kalau begitu Gibran sama juga dong isinya tuh kan. Jadi sebetulnya Jokowi itu balik ke Semarang itu ngapain itu? Coba dia nongkrong aja di istana dan mulai menulis catatan pendek refleksi terhadap kegagalan dia, dan itu yang dia ucapkan. Orang akan anggap berarti Pak Jokowi adalah pemimpin yang berakal itu, karena dia bisa refleksikan 9 tahun dia memimpin dengan disparitas yang luar biasa, dengan Gini rasio yang juga drop, dengan stunting yang tinggi, dengan infrastruktur yang berantakan, dengan hutang luar negeri yang menumpuk, dengan macam-macam. Jadi mending Jokowi bikin semacam permenungan untuk mengatakan saya bersalah. Dan karena itu orang akan oke, itu namanya pemimpin, itu mengakui. Bukan masih mau nempel kesalahannya dengan nambah BLT, nambah kaos. Mana kaos? Saya mau lempar lagi itu di Semarang. Itu betul-betul nggak ada akal itu. Kalau saya bilang nggak ada otak, itu nggak bisa. Semua manusia punya otak. Kecuali mereka yang diberi otak tanpa mampu menggunakan. Itu yang namanya tiada akal, atau yang saya sering sebut dungu tuh. Jadi kalau saya kritik itu bukan saya kritik orangnya, tapi saya kritik cara dia mengucapkan atau cara dia membayangkan hidupnya atau hidup bangsa ini kan. Jadi kita di FNN berkali-kali kita bikin refleksi itu. Pak Jokowi, Anda mungkin akan dapat semacam kesempatan terakhir untuk dieluk-elukan kalau Anda melakukan pengakuan tentang kesalahan. Bukan untuk menutupi kesalahan justru itu. Nggak mungkin itu. Satu waktu juga sejarawan akan buka itu ketidakmampuan Pak Jokowi untuk menggagas sesuatu dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Habibie, apa yang dilakukan oleh Soeharto, bahkan apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, atau apalagi apa yang dilakukan oleh Soekarno. Ya, ya, ya. Ya, jadi saya teringat percakapan kita sebelumnya. Kalau kita memang ingin perubahan, itu memang para relawan harus berani memberikan share. Itu kan ada selalu nyatakan begitu ya, karena kita tahu ada kekuatan ekonomi dari oligarki itu. Dan kabar gembiranya saya kira akan ditunjukkan oleh Gen Z itu melalui K-popers dan sebagainya, yang kemudian mereka justru sebagai relawan mereka menyumbang videotron dan sebagainya. Dan kemarin ketika Caimin akhirnya lolos, dia berhasil keluar bagus, dia nagih karena dia dijanjikan kalau kalau dia gagal lagi, debat lagi, kalah lagi debat, dia akan diculik ke Rengas Dengklok gitu. Sementara kalau menang akan dibuatkan videotron. Dan Kak Caimin langsung mencuit kemarin begitu selesai debat, videotron. Nah, itu katanya, dan dijawab oleh para netizen on progress. Ini menarik. Nah itu yang kita lihat juga, yang kita sebut netizen atau ya buzzer atau relawan. Makin lama kita bisa pisahkan mana relawan yang betul-betul angkat tangannya, this is my share, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah tuh, dan atau ini software Videotron, dengan relawan yang mengais-ngais sisa BLT. Kalau relawan kecilnya Jokowi tinggal itu kan nunggu di BLT dibagi, ada sisa buat kita nggak? Kalau relawan-relawan gede itu udah itu ngerampok BUMN itu kan supaya dapat proyek itu dengan memeras sebetulnya. Itu sama aja tuh, itu sama buruknya dengan cara Jokowi mengasuh Indonesia. Yang dipamerkan ada sesuatu yang bakal langsung terlihat itu. Jalan tol langsung terlihat, jalan IKN langsung terlihat segala macam. Tetapi itu bukan itu yang kita mau dari pemimpin. Pemimpin itu harus kaya gagasan. Dia harus mampu menciptakan harapan. Itu dasarnya kan. Nah mereka yang gagal di situ, itu artinya hanya ingin memelihara si dungu atau si bajingan ini supaya masih bisa diperas, masih bisa diminta tanda tangan untuk perpanjangan izin nikel misalnya dalam 5 tahun ke depan. Jadi kan dangkal betul kan. Jadi kita ingin lihat bagaimana negeri ini diasuh. Kembalikan pikiran-pikiran itu pada apa yang pernah dibayangkan oleh founding parents kita kan. Demikian juga buat Pak Prabowo yang juga teman diskusi saya, yang mungkin sedang merenung sekarang tuh bagaimana caranya supaya Indonesia itu betul-betul dihitung sebagai bangsa yang pernah berpikir dan masih berpikir dan akan berpikir. Kan itu intinya kan. Dan sementara itu mungkin relawan-relawan sekitar Prabowo melakukan kampanye. Yang dilakukan Gibran itu udah betul tuh. Mana mungkin anak muda mengikuti gimmick dari Gibran di situ. Dan makin lama kita tahu bahwa anak muda jangan sampai jadi semacam menimbulkan mimpi untuk menjadi pemimpin itu harus dengan cara-cara seperti Gibran. Itu kan buruk betul kan. Nah prestasi itu yang mau kita ingatkan bahwa senior-senior juga harusnya yang mengasuh Gibran itu mengerti bahwa jangan si Gibran ini dijebakkan sebagai role model dari anak muda
tapi role model yang palsu sebetulnya, hanya karena keinginan politik bapaknya, maka dia di role modelkan untuk hal yang akan menjebak prestasi anak muda di masa depan. Jadi saya kira itu permenungan politik kita menjelang mungkin bisa ada debat terakhir. Kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo di debat terakhir itu pulih atau lakukan semacam pembalikan paradigma bahwa dia itu diminta untuk memimpin Indonesia, bukan sekedar untuk memanjakan Gibran. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya buat kita This is my share ya dengan terus menyebar akal Ya, sehat ya. oke. Dan ikuti FNN terus. FNN hanya menganalisis, tidak ada masalah-masalah pribadi di sini. Oke. Terima kasih.